Dokter Ajaib, Chapter 3. Dokter yang buruk mencelakai orang. Saat Carstensen terbangun lagi, dia menyadari dirinya terbaring di atas ranjang rumah sakit. Sedangkan di luar langit sudah terang. Samar-samar dia mengingat tangannya mengeluarkan banyak darah. Selanjutnya, masih bermimpi-mimpi yang sangat aneh. Aku pingsan berapa lama? Dan aku juga hanya luka luar apa sampai mengeluarkan begitu banyak darah? Bagaimana bisa? Carstensen awalnya ingin melihat seberapa besar lukanya hingga mengeluarkan begitu banyak darah. Sedangkan saat melihat tangannya sendiri, dia sedikit terkejut. Tangannya baik-baik saja. Mana ada bekas luka? Logikanya, mengeluarkan begitu banyak darah, paling tidak harus ada sedikit bekas. Saat Carstensen merasa tidak mengerti, pintu ruang rawat didorong terbuka. Ketua Liu berjalan masuk dari luar. Saat dia melihat Carstensen siuman, dengan gembira berseru, "Kamu akhirnya bangun!" Sungguh mengagetkan orang. Hah? Carstensen tidak mengerti sikap Ketua Liu. Dengan ragu bertanya, "Aku pingsan berapa lama?" "Tidak lama, 3 hari saja." Ketua Liu menggodanya dengan wajah serius. "Sial, aku tidak tahu sedikit pun." Carstensen sedikit tidak percaya mendengarnya pingsan selama 3 hari. "Bagaimana aku bisa pingsan? Apa kehilangan terlalu banyak darah?" "Kamu seorang dokter masih tidak tahu tentang hal ini. Di tubuhmu tidak ada luka sedikit pun. Kehilangan terlalu banyak darah dari mana?" Ketua Liu berkata dengan marah. "Namun omongan-omongan bagaimana kamu bisa pingsan? Kami juga tidak menemukan apapun dari pemeriksaan. Lagi pula, walaupun kamu berada dalam keadaan pingsan, namun berbagai indeks semuanya normal, tidak hanya normal, singkatnya baik, hingga melebihi normal. Kesehatanmu baik, tidak seperti manusia." Ketua Liu berkata seperti ini. Carstensen baru merasa tidak hanya ada rasa lemah seperti baru sembuh dari sakit berat. Sebaliknya, dia merasa sangat baik. Ada tenaga yang tidak ada habisnya di seluruh tubuhnya. Sangat bersemangat. Oh ya, Ketua Liu seakan kembali teringat sesuatu, meneruskan berkata, Beberapa hari ini, saat pingsan, kamu terus menggenggam erat giok itu. Bagaimanapun tidak bisa dilepaskan." Giok. Carstensen baru teringat sebelum pingsan, sepertinya giok itu menyerap darahnya. Dia bergegas membuka telapak tangannya. Benar, melihat giok itu masih berada di telapak tangannya. Hanya saja giok yang awalnya jernih itu seakan bertambah sedikit jejak berwarna merah. Apakah semuanya barusan bukanlah mimpi? Giok menyerap darahku, lalu memicu sebuah perjanjian. Dari situ membuatku mendapatkan warisan. Benar, orang tua itu berkata dia adalah dokter ajaib hebat. Carstensen tidak menyangka hal yang bisa terjadi dalam internet ternyata terjadi pada dirinya. Hanya saja warisan itu apa? Dia tidak teringat sedikit pun. Sebuah getaran membuyar pikiran Carstensen. Ponsel Ketua Liu berdering. Ketua Liu mengangkat teleponnya. Ekspresi di wajahnya berubah semakin lama semakin keruh. Keningnya mengernyit. Terakhir berkata, "Baik, aku akan segera ke sana." Setelah menutup telepon, Ketua Liu berkata pada Carstensen, "Ada sedikit masalah, aku pergi dulu. Kamu istirahatlah dengan baik." Selanjutnya, tidak menunggu jawaban Carstensen, dia buru-buru berjalan keluar pintu. Namun saat sampai di pintu, dia tiba-tiba berhenti. Terhenti, kembali berkata, "Cari jas dokter dan kenakan. Kamu pergi bersama denganku." Carstensen tidak tahu apa yang terjadi, namun melihat ekspresi serius di wajah Ketua Liu, dia berpikir
pasti bukan hal kecil. Setelah Carstensen menemukan jas dokter, keduanya naik ke dalam lift. Ketua Liu menekankan tombol lantai 33. Lantai 33 adalah tempat ruang rawat inap untuk tamu VIP. Carstensen tidak pernah ke sana, namun tahu orang yang bisa masuk ke sana adalah orang kaya atau terhormat. Di jalan, Ketua Liu dengan cepat menjelaskan keadaan pada Carstensen. Seorang pasien datang ke rumah sakit untuk ditolong karena tergigit ular berbisa. Hal yang awalnya mudah diselesaikan, menyuntikkan serum penawar bisa ular saja sudah selesai. Namun setelah pasien ini disuntikkan serum, seakan tidak hanya berubah menjadi baik, sebaliknya semakin lama semakin parah. Sampai saat ini baru menyadari dokter penanggung jawab yang semula salah menyuntikkan serum. Bisa ular di dalam tubuhnya sama sekali tidak hilang. Selanjutnya, rumah sakit segera melakukan pengobatan terbaik tambahan. Walaupun akhirnya nyawa pasien terselamatkan, namun karena melewatkan waktu terbaik untuk pengobatan, bisa ular yang tertumpuk di kaki pasien bagaimanapun tidak bisa dikeluarkan. Dokter buruk mencelakai orang. Carstensen mendesah. Kamu sangat kenal dengan dokter buruk ini, yaitu Baron Zhou itu. Di dalam lift hanya ada mereka berdua. Ketua Liu tidak perlu berhati-hati bicara. Carstensen tak tahu harus bicara apa. Tapi bila dipikir-pikir benar juga, di seluruh rumah sakit takutnya tidak ada orang kedua yang dapat melakukan kesalahan yang begitu rendah seperti ini. Karena identitas pasien sedikit istimewa, lagi pula ini kesalahan rumah sakit. Sekarang semua ahli di rumah sakit pergi mengobati pasien itu. Aku membawa kamu juga ingin kamu melihat-lihat. Kamu banyak mendengar, banyak melihat, sedikit bicara, tahu tidak? Ketua Liu berpesan. Baik, aku mengerti. Apa? Amputasi? Kenapa kamu tidak mengamputasi dirimu dulu? Baru berjalan keluar dari lift, Carstensen mendengar teriakan tidak puas melihat ke sana. Hanya melihat lorong dipenuhi orang. Seorang pria muda yang menggunakan kacamata dengan menggiran emas sedang berteriak pada kerumunan orang dengan wajah marah. Di depannya tak disangka orang yang ditunjuk dan dimaki adalah ketua rumah sakit, Deng Touwu. Identitas pria berkacamata ini dapat diketahui dari caranya yang berani menunjuk kepala rumah sakit sambil berkata dengan keras. Di belakang kepala rumah sakit Wu masih berdiri belasan dokter, semuanya menunduk diam. Ketua Liu membawa Carstensen diam-diam bergabung di belakang kerumunan. Kepala rumah sakit Wu merah padam menghadap cercaan pria berkacamata. Dia tidak berani melawan, hanya menahan amarah berkata, "Kamu jangan emosi. Aku mengetahui tanggung jawab ada pada kami. Tapi cara pengobatan terbaik sekarang hanya bisa amputasi. Kalau tidak, tunggu saat jaringan kaki yang terluka mati. Akan semakin sulit ditangani." "Aku tidak peduli." Pria kacamata tidak melepaskan berkata, "Karena kesalahan kalian harus memikirkan cara menyelesaikannya. Kalau tidak, aku pasti tidak akan membuat kalian tidak bisa menanggung akibatnya." "Kamu ini arogan apanya? Bukankah kamu hanya amputasi kaki? Lebih baik daripada tidak bernyawa, bukan?" Di belakang kepala rumah sakit Wu, seorang dokter muda berdiri, berkata dengan sangat tidak senang. Dari suaranya, Carstensen dapat mengenali dokter muda ini bukanlah orang lain, melainkan Baron Zhou. Tak bisa dihindari merasa senang karena kesusahannya. Di dalam hati dia
memaki bodoh. Orang yang bahkan pamanmu perlakuan dengan hormat, kamu ini siapa berani berkata seperti ini padanya? Apalagi sebagai pembuat kesalahan, tidak ada sedikit pun sikap mengakui kesalahan. Sungguh orang dungu. Plak, tebakan Carstensen benar. Tidak menunggu pria berkacamata marah, kepala rumah sakit itu tiba-tiba berbalik. Tamparan yang menyaring mendarat di wajah Baronzo. Dengan suara keras memaki, "Kamu bocah sial ini! Apa masih tidak takut masalah yang kamu buat tidak cukup besar?" Pria berkacamata ini seperti semakin marah lagi. Dengan marah berteriak, "Ketua rumah sakit itu, aku beritahu kamu, masalah ini sangat mungkin berubah menjadi kecelakaan diplomatik. Tanggung jawab ini kamu seorang kepala rumah sakit tidak dapat menanggungnya." Kepala rumah sakit itu bergegas membujuk pria berkacamata itu. Carstensen bukanlah orang yang suka melihat keramaian. Tujuannya datang kemari adalah demi melihat pasien. Dia melihat tidak jauh sebuah pintu ruang rawat terbuka. Hatinya berpikir pasien sangat mungkin ada di dalam. Jadi dia diam-diam berjalan ke sana. Tatapan semua orang tertuju pada ketua rumah sakit dan pria berkacamata. Bahkan ketua Liu tidak menyadari Carstensen diam-diam pergi. Hanya saja seorang yang sedang bersandar di jendela dan merokok menyadari hal itu. Orang ini berpakaian seragam polisi. Setelah melihat Carstensen masuk ke dalam ruang rawat, dia mematikan rokok di tangannya, juga ikut berjalan masuk ke ruang rawat. Bersambung. Terima kasih untuk mendukung channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.